Hai pemirsa MNCN TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Sugeng Chandra di acara Ngobrol Bareng. Ya, masih suasana Hari Raya Diwali. Saya atas nama semua kru di MNCN TV mengucapkan Happy Diwali buat kita semua. Semoga di Hari Raya Diwali ini membawa berkat sendiri bagi kita dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Nah, sebelum nonton acara kita sampai habis, silakan like dan subscribe channel kita di YouTube channel di Manggala Sasana News, Instagram kita dan Facebook kita. Nah, hari ini kita tampil acara dengan High Definition atau HD. Maka dari itu pastikan Anda selalu like dan subscribe channel kita di Manggala Sasana News. Nah, adapun tema kita pada sore hari ini adalah bagaimana pandangan Buddhis Tamil dan dalam merayakan Dipawali, ya. Untuk itu telah hadir bersama kita di sore hari ini seorang pandita juga, ya, beliau merupakan seorang pandita juga dan salah seorang pengurus juga di salah satu wihara Buddhis Tamil yang ada di Kota Medan. Beliau adalah Romo Pandita Asukuna Putra atau akrab dipanggil Bapak R. Narendranath. Untuk itu mari kita sapa langsung, beliau telah hadir bersama-sama kita di sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, kita dari acara Ngobrol Bareng Pak di MNCN TV. Iya. Ingin bincang-bincang sebentar Pak di momen Dipawali hari ini ya. Iya. Jadi saya mau tanya Pak, sebenarnya kalau kita lihat makna secara umum Dipawali bagi kita umat Buddhis Tamil ini gimana Pak menurut Bapak? Baik, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Kita sebagai umat Buddhis Tamil, khususnya yang ada di Kota Medan dan umumnya yang ada di Indonesia, dalam memaknai apa itu hari Dipawali. Jadi Dipawali itu sebenarnya festival hari cahaya, di mana di hari yang penuh dengan pengertian yang mendalam, kita itu harus mengerti Dipawali itu sebenarnya adalah menerangi batin kita yang gelap, ya. Dengan menyalakan pelita, dengan menghidupkan pelita, kita menerangi batin kita sehingga nantinya batin kita itu menjadi terang dan pancaran cahayanya itu bisa kita salurkan ke masyarakat sekitar, kepada teman-teman, sahabat, keluarga, dan kepada seluruh masyarakat. Jadi Dipawali itu sendiri maknanya adalah menerangi batin yang gelap dengan pancaran cahaya. Dan kalau dikaitkan dengan Buddhism, ya, Sang Buddha sendiri, beliau menjadi gurunya bagi para manusia dan para dewa, juga mendapatkan penerangan sempurna. Jadi simbol cahaya itu sendiri juga yang ada di beliau juga dipancarkan kepada seluruh makhluk. Jadi momen Dipawali dan makna Dipawali kira-kira adalah menghidupkan cahaya untuk menerangi batin yang gelap. Ya, jadi Pak, ini kan saya dengar Bapak ini pengurus wihara juga ya? Iya. Pengurus wihara juga. Jadi katanya ada puja bakti di hari Dipawali. Itu gimana Pak? Apa tiap tahun dilaksanakan puja bakti atau ada pasang pelita pada hari Dipawali atau gimana Pak di wihara? Baik, tahun ini setiap tahunnya juga kita di wihara ada melaksanakan bakti puja untuk dalam rangka hari Dipawali. Kebetulan tahun ini jatuh pada tanggal 14 November tahun 2020 kemarin, di mana kita juga di Wihara Bodhigaya telah melaksanakan bakti puja yang dihadiri umat, sesuai juga dengan protokol kesehatan mereka hadir. Jadi di dalam hari Dipawali juga kita ada menyalakan pelita-pelita, seperti juga pelita yang ada di altar. Tujuannya juga supaya umat wihara yang ada, yang hadir itu bisa melaksanakan bakti puja dan juga bisa mengerti apa itu arti Dipawali, seperti yang dikatakan tadi adalah untuk menerangi batin yang gelap. Jadi secara umum Pak, tata caranya dalam pelaksanaan merayakan Dipawali yang seperti Bapak bilang tadi lah ya. Oke, tata cara kebetulan kita merayakan Dipawali ini, kebetulan di tahun ini, tahun pandemi COVID-19, kita merayakan Dipawali itu mengikuti segala bentuk protokol kesehatan. Kalau di wihara kita
bagi umat yang hadir tetap kita anjurkan memakai masker, udah itu masuk dengan cuci tangan, cek suhu dan duduk pakai jarak. Jadi dalam puja seperti itu, dan kami juga sebagai pengurus wihara dan juga kepanditaan mengajak semua umat yang ada untuk merayakan juga Dipawali di rumah, tetap juga mengutamakan protokol kesehatan. Kami anjurkan kepada umat untuk menerima tamu yang ingin silaturahmi ke rumah, sediakan juga cuci tangan, tetap pakai masker, tetap duduk pakai jarak. Itu kira-kira pesan kita kepada umat yang hadir khususnya di Wihara Bodhika. Berarti Pak, selama pandemi COVID-19 ini berarti protokol kesehatannya terpenuhi lah Pak di wihara Pak ya. Jadi masyarakat itu nggak khawatir dalam pelaksanaan puja bakti pada masa pandemi ini. Baik, memang dalam suasana COVID-19 kita sebagai pengurus wihara dan kepanditaan tetap mengutamakan nilai-nilai kesehatan. Jadi kita tetap, walaupun bakti puja kita selenggarakan di tempat ini, tapi tetap kita mengutamakan protokol kesehatan kepada umat, agar umat juga datang dalam keadaan sehat, dan di tempat ini juga kita sediakan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan, dan kembali juga bisa dalam keadaan sehat. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Tapi tadi Pak, saya mengulang kembali yang bicara Bapak tadi di awal ya. Dipawali itu hari cahaya. Berarti bukan hanya umat Islam, tapi untuk semua orang Tamil merayakan Dipawali pada hari 14 November kemarin Pak ya. Oh baik, sebenarnya semua orang keturunan Tamil dan yang ada di India sana dan juga yang ada di penjuru dunia, artinya semua yang keturunan dari sana tetap kita merayakan hari Dipawali. Karena Dipawali itu sendiri sebenarnya satu festival adat istiadat yang dirayakan dengan tujuan itu seperti yang saya katakan tadi, untuk menerangi batin yang gelap. Jadi seperti kita menyalakan Dipawali itu sendiri, seperti kita contohkan seperti lilin yang dinyalakan, itu lilin nggak pernah bertanya yang menyalakan itu siapa, sukunya apa, agamanya apa, dari ras yang mana, pria, wanita, tinggi atau pendek lainnya. Tapi lilin itu sendiri memberikan satu penerangan kepada alam sekitar, memberikan cahaya kepada alam sekitarnya, sehingga cahaya itu bisa dinikmati oleh semuanya. Demikian juga dengan Dipawali. Dipawali itu dirayakan dengan tujuan kita membawa suatu energi pancaran cahaya yang besar itu kepada diri kita, agar batin kita menjadi terang, dan terangnya batin kita itu bisa menerangi yang keluarga kita, sahabat kita, menerangi juga kepada orang-orang yang tidak menyukai atau menyenangi kita, dan akhirnya menerangi semua umat manusia dan seluruh makhluk ini. Itulah sebenarnya makna dari Dipawali itu sendiri. Jadi Pak Naren, jadi seberapa penting hari Dipawali bagi umat Islam? Kalau dikatakan seberapa penting untuk umat Buddhis Tamil makna dari Dipawali, seperti yang saya dikatakan tadi, bahkan Sang Buddha sendiri itu untuk mendapatkan gelar guru bagi manusia dan para dewa, itu mendapatkannya itu adalah dengan penerangan yang sempurna. Jadi simbol cahaya juga ada di sana. Jadi tujuan kita merayakan Dipawali untuk khususnya di dalam Buddhis Tamil itu saya pikir itu yang kita bawa di dalam diri. Tapi pancaran dari cahaya itu energi. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini kita tahu Pak, ajaran Buddha kan ajaran yang ahimsa Pak ya, ajaran tanpa kekerasan, artinya menyayangi semua makhluk hidup. Itu kira-kira ada nggak relevansinya kita kaitkan dengan hari raya Dipawali? Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hari Dipawali itu adalah hari cahaya. Simbol dari cahaya juga simbol dari kehidupan, simbol dari cahaya juga simbol dari kebahagiaan. Jadi dalam ajaran Buddhism yang dimana kita menjunjung tinggi paham tanpa kekerasan, jadi di hari Dipawali juga kita juga seperti yang saya katakan tadi harus bisa menyalurkan cahaya yang ada di dalam diri ini kepada semua makhluk.
Jadi kalau kita menyalurkan kepada semua makhluk, maka kita menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam semua makhluk. Secara otomatis di hari Dipawali ini kita mengajak semuanya untuk lebih mengenal vegetarian dengan lebih baik, ya, memahami bahwasanya segala sesuatunya punya hak hidup di dalam dunia ini, segala sesuatunya lahir itu punya tujuan hidup, sehingga kita vegetarianisme di dalam makna hari Dipawali ini, di mana semua makhluk itu punya hak hidup, punya tujuan hidup, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidup dengan harmonis, bisa damai, bahagia, dan semuanya bisa mengembangkan potensi diri di dalam setiap makhluk, sehingga inti kebudayaan yang ada di dalam diri setiap makhluk itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuan vegetarian juga di dalam hari Dipawali ini mengajak semua untuk kembali lagi ke dalam diri sendiri, agar semuanya bisa memahami kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dan kedepannya semua bisa bebas dari unsur kekerasan dan memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai ahimsa dalam ajaran Buddha itu sendiri. Ya Pak, jadi ini terakhir Pak ya. Jadi Pak, kesimpulannya dari hari Dipawali tahun ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan tahun ini tahun 2020, di mana kita bangsa Indonesia dan seluruh umat yang ada di dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dalam suasana Dipawali ini, di mana yang tadi kami katakan membawa pancaran cahaya ke dalam diri untuk menerangi batin kita. Jika batin kita sudah terang, maka semua sifat-sifat yang tidak baik, baik sifat iri hati, dengki, dendam, rasa permusuhan, semuanya akan sirna. Jadi dalam suasana yang begitu, kita mengharapkan juga berdoa bersama dalam batin yang bersih. Kita berdoa bersama, memohon kiranya pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, bisa ditemukan baik vaksin maupun obatnya, sehingga kedepannya kita bisa kembali lagi hidup dengan normal, dan kita juga bisa ekonomi bangsa Indonesia, ekonomi dunia bisa kembali dengan normal, dan kita bisa hidup dengan lebih baik lagi. Jadi saya pikir dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kira-kira itulah makna dan tujuan kita melaksanakan hari Dipawali. Dan juga di hari Dipawali ini kita juga mengadakan silaturahmi. Tujuan kita silaturahmi yaitu membina hubungan yang erat antara sesama teman, sahabat, keluarga, masyarakat, sehingga yang tadinya ada hubungan-hubungan tidak baik, mungkin ada sedikit perselisihan-perselisihan tidak baik, semuanya bisa hilang. Jadi Dipawali itu sangat memiliki arti yang mendalam, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh dunia. Terima kasih Pak ya atas waktunya pada sore hari ini sudah berbincang-bincang bersama kita pada hari ini ya. Semoga saja yang bersama Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Pak. Pemirsa MSN TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Romo Pandita Asoguna Putra atau lebih akrab dipanggil Bapak R. Narendranat. Semoga saja apa dikatakan beliau pada hari ini tentang makna Dipawali dapat menambah wawasan Buddha Dharma kita ke depannya ya. Sebelumnya saya ingin ucapkan jangan lupa like and subscribe channel kita di Manggala Sasana News, dan like page kita dan Instagram kita. Nah, kata Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya.